Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh tausiah dari Syekh Ammar dan terjemahan dari Yai Fikri menambah kita semangat ya, bahwa benar itu semua yang dikatakannya dari awal. Saya mendengar mulai dari bawah tadi, benar banget. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau berdua. Saya syukur dan semua para kiai, para ustadz di Adzikra dan di seluruh lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga pendidikan di tanah air dan di dunia bersama semua yang membersamainya, insyaallah semuanya barokah-barokah, amin. Terima kasih Kayuni dan seluruh keluarga besar Adzikra. Mudah-mudahan semua kebiasaan zikir mengalir buat murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang seakan-akan memang gak pernah tiada, ada terus bersama kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah. Saya pertama kali dulu ngobrol dengan almarhum, bukan saja ikut tahu dan membenarkan ya, tapi menjadi semakin yakin bahwa memang bukan juga persoalan jumlah, bukan persoalan juga banyak bilangan. Itu iya kita kejar karena zikron katsira. Tapi dulu murabbi kita mengatakan bahwa harus ada keindahan rasa, harus ada dzuknya, harus ada apa ya, kenikmatan gitu ketika kemudian berzikir. Di awal-awal nggak kayak sekarang, zaman-zaman dulu kan dihajar betul itu, ngapain dulu. Kayak Deden, masya Allah, kenceng betul di awal-awal dulu, tapi betul. Beda sekali memang baca itu dengan kita kemudian melantunkannya seperti Syekh Ammar, seperti guru-guru kita yang mulia, mobil khusus seperti ayahanda guru kita, murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beda Pak. Saya sebentar saja hanya mengantari dan ikut belajar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz Kiai, masya Allah. Mengambil manfaat ya dari bagaimana cara beliau itu melantunkan asli itu. Misalkan ada hadis nih, pokoknya kalau susah, kalau sulit, banyak beban, penderitaan, kesedihan, PR, penyakit, apa kayak dah. Misal ini contoh saja, baca Allah, 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 Rabbi la usyriku bihi syai'a. Tapi coba kita baca dengan, maaf ya, tanpa misalkan bergaya dengan gaya murabbi kita. Artinya datar saja gitu. Allah, Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya mungkin buat orang Arab yang mengerti bahasa Arab, dia deep langsung masuk ke dalam sat gitu, karena dia paham kayak Agus, paham. Tapi kalau buat orang-orang kita, hatta Afrika Selatan itu masuk kemudian Islam,
Bab pertamanya bukan bab ilmu itu. Bab pertamanya bab gini-gini nih. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Allah Latif, Allah Latif. Itu Afrika Selatan. Dengan kemudian bacaan sholawat juga, bacaan maulid juga yang dibawa oleh ulama tanah air kita dari Makassar. Nggak pakai cerita ilmu, nggak pakai cerita paham, nggak pakai cerita ngerti, tapi karena frekuensinya sama, langsung masuk. Kemudian kita mengenal di Afrika Selatan sekarang udah mulai banyak juga pesantren dan madrasah. Nah, ketika saya baca tuh hadis tadi tuh, Allah 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 Rabbi la usyriku bihi syai'a. Terus saya ketawa tuh dengan almarhum Ustaz Arif itu lah. Bang, beda emang betul. Boleh nggak saya baca pakai lagu? Saya bilang, kayak apa kata dia? Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Wah, itu bisa berlinang air mata. Kita ada saudara jual mobil, kita tahu dia cuma butuh duit 20-30 juta dan duit dipegang sama dia 200 juta. Kita tahu. Terus kita ada nih kebutuhan gitu, yang kalau kita datang kepada dia, insya Allah dikasih sama dia. Dan atas nama ikhtiar kita datang kepada dia, tapi kita tahan. Terus kita sebut tuh, Allah aja dah, Allah aja, Allah aja, Allah aja, Allah aja. Udah Allah aja. Gak, saya nggak datang kepada dia. Gak, saya nggak mau datang kepada. Gak, saya nggak mau minta sama dia. Gak mau ngandelin dia. Kalau tadi kisah dari Syekh Ammar, kira-kira nggak mau rizki dari dia, maunya rizkinya dari Allah saja. Lalu kemudian dengan keadaan seperti itu, terus kita membaca tuh, Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Itu bisa terjadi kayak begini loh. Ketika frekuensi jalan nyampe ke dia, tang, terus Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah kasih kemudian ide, Allah kasih ingat. Ponakan gue kayak ngapain tuh ya? Tanya sama bininya, kita ke abang saya dah, coba WA dulu, ada nggak tuh? WA yang ada, janjian main dari Bogor ke Jakarta main. Kita nggak ngomong, kita nggak nanya, malah dia yang ngomong, malah dia yang nanya. Bukan anak lo nanti mau kuliah? Iya Bang Haji, mau kuliah. Udah ada duit nih. Ya begitu dah. Berapa totalnya? Wah. Kalau Allah nggak kasih jalannya, aduh, gede bener. Gedenya berapa? 7 juta. Ayo, 7 juta aja. Gue habis jual mobil tuh 200, dan gue cuma pakai 30. Udah sisanya buat ponakan gue. Sampai selesai di S1. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Aksar min dirhaman, ha? Allahumma shalli sallim wa ala. Betul itu. Ketika dilantunkan pakai gaya ustadz kita gitu, dia lebih hidup gitu, lebih nikmat gitu. Gak tahu ya, mungkin karena kita juga orang Indonesia kali ya, seneng emang menyanyikan gitu kan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Nabi
ya Allah. Seneng gitu kita melantunkan tuh, seneng gitu. Saya ketemu ujung Ratib Al-Haddad misalnya. Kalau saya baca cuman maaf itu. Kalau saya baca jadi wirid yang banyak nih. Ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf, sallimna mimman nakhaf, najjina min ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf, sallimna mimman nakhaf, najjina min ya amanal khaifin, aminna mimman nakhaf, sallimna mimman. Mungkin juga ada asar, karena saya memang mengetahui dengan izin Allah. Begitu juga para kiai-kiai. Ustaz, maaf kiai, nggak ngelihat ada guru kita di belakang. Buat para kiai, buat para ustadz ada asar, fi asar insyaallah kabir, kasir misalkan. Karena ya fahamun, mereka semua paham. Tapi kalau kita orang nih derajatnya santri gitu, aduh, coba begitu kita ada di majelis habaib yang melantunkan kemudian Ratib Al-Haddad, kita dibawa ngayun sama dia, dibawa ngayun tuh. Kita yang ngerti enggak, tapi berlinang air mata. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, sallimna mimma nakhaf, najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, sallimna mimma nakhaf, najjina mimma nakhaf. Bisa? Ya amanal khaifin. Coba 1, 2, 3. Ya amanal. Nah, yang baris keduanya aminna, aminna mimma nakhaf. Ketiga salimna, salimna mimma nakhaf. Keempat najjina, najjina mimma nakhaf. Barang dari awal. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, salimna mimma nakhaf, najjina mimma nakhaf. Nggak ngerti tuh, kita di belakang para habaib, di depan para habaib, kalau beliau ada di depan kita, itu nggak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya, luas begitu hebatnya tuh kalimat demi kalimat, nggak paham. Tapi kita nyambung frekuensinya, lalu berlinang air mata, rasanya tenang aja gitu. Keren itu artinya. Ya amanal khaifin. Kita takut kalau hujan bocor. Kita takut nih rumah kita kalau hujan banjir. Geluduk, blok, petir, tanggung, hujan mulai turun. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, sallimna mimma nakhaf, najjina mimma. Ya Allah, saya khawatir kalau hujan ini bocor, khawatir kalau hujan itu banjir. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, sallimna najjina. Amankan kami dari apa yang kami takuti itu, kami gelisahkan itu, kami resahkan itu, kami khawatirkan itu, yang kami kemudian takut itu datangnya. Selamatkan kami, tolong kami. Kan begitu isinya. Terjadi tetap hujan, bambung. Tapi pada saat dia masih rintik, datang teman kita. Apa kabar Ji? Sehat? Sehat. Gue lagi mampir nih sini, gue main ke lu. Bikinin teh, bikin pisang goreng, hujan segede-gedenya, kayak Fikri, udah gede. Allah tunjukin, enggak malah dihalangin, enggak malah ditunda, enggak malah dihilangin. Itu rintik-rintik dijadiin gede segede-gedenya. Lalu kemudian tamu ini mengatakan kepada kawannya, gue punya rumah, lu pindah ke sana sekarang. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan warisan beliau nih soal melagukan, melantunkan, ini menjadi ciri khas nanti buat para santri-santri juga. Demi Allah, imam 30 juz nih, mungkin. Demi Allah, kalau buat di Indonesia mah kalah sama yang 1-2 surat, tapi ngajinya enak. Serius ini. Dia 30 juz, apal, sempurna, mungkin, tapi ngimaminnya kagak enak. Di Indonesia mah maaf nih, nggak laku.
Betul kan? Tapi kalau kayak saya Ammar bisa ngajarin kita-kita orang 1-2 ayat aja tapi strong, 1-2 ayat aja tapi kuat, Allah, dia dicintai sama Indonesia. Jadi melantunkan, melagukan ini jangan bercanda di Indonesia mah. Ibu-ibu tuh kalau enggak dilantunkan mana kenal salawat al-Mustafa, betul tidak? Ya Rabbi bil Mustafa baligh. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mana kenal kita itu, nggak demen gitu, nggak demen. Kenapa maulid juga ada bermacam-macam? Indonesia demen tuh, semua maulid modelnya kita demen semua. Diba, Barzanji, apa semua tuh Indonesia demen. Ini tradisi dan ternyata ini strategi. Begitu ketemu imam, ya kurang-kurang dikit, kayak saya banyak gitu kurangnya. Tapi ngelantunin itu bikin orang jadi pengen ke masjid lagi. Dia nyari kalau Ramadan, ya malah yang 30 juz dicari. Umumnya jadi kenapa? Betah ya Allah. Coba, kenapa? Karena buat orang Indonesia ini makanan hati, makanan ruhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kongkong gitu, bacanya enak, kita begitu, kita nggak ngerti yang dia baca. Ya kalau kuliah kulhu kita paham, dia baca nih ayat, misalkan apa ya, misalkan surat Sabah misalkan, kita nggak ngerti tapi kita terpesona. Kita kemudian merasa, oh gue mesti di sini nih sholatnya, enak. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma. Wah, itu kita tuh ada gimana gitu. Coba kenapa kita di Mekah, di Madinah, ya nggak pernah ada bosennya. Coba lah, imamnya kelas 1 semua, tapi kita ngalamin nih, kita perjalanan capek perjalanan. Ini saya bukan bercanda, bukan ngeledek, enggak, tapi ini kenyataan buat orang Indonesia. Kita jalan capek, terbang capek, turun di Madinah, kira-kira jam 1, jam 2. Terus kemudian karena masih dapat subuh, kita subuh. Begitu subuh di Madinah dipilihinnya qadhi, bukan qori. Ada nih imam yang qadhi, hakim, bukan qori. Ya Allah, kita capek tuh makin capek. Gitu. Tapi begitu kita mendarat misalkan di Mekah, ketemunya Juhaini, ketemunya Mahir Al-Muaikli, kita capek-capek jadi wah begini kita. Betul nggak? Kadang-kadang imam terlalu enak, kita sholatnya goyang. Allah, Indonesia tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lari itu dari hotel, nggak mau ketinggalan waladdallin. Betul nggak? Nggak mau ketinggalan walad. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya kita begini aja lah. Ini benar ini. Nah, ini saya mau ngomong apa inti semua ini, warisan. Jadi warisan almarhum Rabbi kita bukan cuma soal zikirnya, tapi soal melantunkannya. Dan pegang betul ini sebagai uruf yang sahih, ya, yang kemudian kita bahkan mengenali ini, lalu kemudian terutama santri gitu ya, membuat nih
misalkan musabaqah zikir gitu. Kan belum ada nih musabaqah zikir tuh. Musabaqah zikir gitu. Nanti pemenangnya dari Ustadz Agus. Bukan, coba. Kalau hadiah dari Ustadz Agus kan coba koordinator Biro Jodoh. Wah. Ustadz Huda kok Agus. Ustadz Huda, Kiai Huda. Nah, hadiahnya musabaqah zikir, hadiahnya dari Kiai Huda. Nah, coba. Hadiah dari koordinator Biro Jodoh. Ajib. Kayaknya nggak paham ya deh. Ya dah, ini udah kepanjangan. Mudah-mudahan kita bisa menikmati nanti zikir yang dipimpin oleh Kiai Syukur, dan mudah-mudahan sampai kepada Kiai Arifin Ilham, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dengan seluruh keluarga besarnya, orang-orang tua kanan kiri sampai ke atasnya Nabi Allah Muhammad SAW, sampai kemudian ke atas Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian keluarga inti, keluarga besar, turunan-turunannya, dan semua yang ma'ahum wa walaysa ma'ahum wa usulih wa furu'ih insyaallah fi kulli makanin fi kulli zaman insyaallah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka